Berani nggak diskusi sama saya pakai timer? Tentu temanya tadi sudah sepakat ketuhanan, saya sepakat. Lanjut. Saya Ya. tahu Anda Katolik. Udah. Sekarang kamu mau minta timer berapa menit? Saya kasih waktu Anda duluan, terserah, ya kan? Kita diskusi santai. Oke, saya debat sama Anda tentang konsep ketuhanan. Saya Oke, orang silakan. Katolik dan Anda orang Islam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah ya. Iya, silakan. Oke. Silakan. Oke, 3 menit silakan, waktu dimulai dari Anda atau Johan bisa bikin timer. Siapa yang bikin Silakan, saya kasih kesempatan kepada Anda, tunjukkan konsep ketuhanan dalam Katolik. Saya pengen dengar, silakan. 3 menit kan? Silakan. Pembicara pertama itu dari kamu loh, harusnya. Dari mana pembicara pertama dari tuan rumah? Pembicara itu dari kamu loh. Pembicara pertama. Pernah debat gak sih? Johan kan bisa timer nggak Oke, Johan? silakan kasih timer. Wait, saya ambil laptop Kamu mau on cam nggak nanti? sambil kumpul data aja kalian dulu. Iya, on cam. Oh ya. Nih bro apologet muda bakalan on cam nggak? Tuh ditanyain. Loh, saya kan pakai data, brother. Iya, bakalan on cam nggak maksudnya? Saya nggak on cam. Nggak on cam? Iya. Nunjukin datanya gimana? Loh, brother, kalau saya berbicara, maka saya menguasai data itu, brother. Tidak mungkin saya mempermalukan. Ya Allahu Rabbi, Tuhan Yesus, baik. Dah, lu terserah lu mau Ini framing gua saya tak- saja tak- mau Iya. pakai timer saja. Gua Ini mau- open cam, gua masa mau dia on cam mau tidak? tampilin data. Gua nggak bisa sekalipun saya Kristen, saya hafal ayat Alkitab, buat tahu dalil-dalilnya. Saya bakalan on cam. On cam bukan nampilin muka, kita fokus sama data. Gue baru mau kayak gini beneran, gue nggak bohong. Gue baru kayak gini. Gue mau bangun, mau ngambil buku, ya, mau ngambil buku, mau nyiapin laptop juga gitu ya. Brother mau on cam nggak? Bukan on cam muka, on cam data. Oh enggak, saya sudah ketika berbicara saya menguasai data. Kocak. Ini saya saja ini buka laptop buat on cam effort, masa dia tidak? Yang debat padahal. Kocak, debat nggak pakai kamera. Berarti modal Udah, congor nggak doang ya. Modal congor doang. Nggak mau lah. Lu mikir pakai otak. Kita debat misalkan gini ya, skenarionya gue kasih tahu. Ya, kalau misalkan debat nih, ya harus pakai kamera biar nggak repot-repot. Yang ngedengerin itu untuk cross check, paham nggak? Yang Islam, ya, yang otaknya itu nggak nyampe. Jadi ketika debat Anda menampilkan data di kamera, orang langsung nggak perlu repot-repot, paham ya? Yang sering debat tuh nggak perlu repot-repot. Oh, datanya sudah tersedia. Oh, saya tinggal lihat. Oh, ini websitenya. Oh iya. Oh, jadi kita nggak perlu repot-repot ngecek itu websitenya apa tadi barusan. Oh itu. Jadi nggak buang-buang waktu, paham nggak? Wah, iyalah masa yang kayak gini harus diajarin. Dia kayaknya keberatan ya gara-gara gue bilang on cam. Sebenarnya gini, kalau di room saya itu yang mau bertanya naik nggak harus on cam kok, walaupun di bawah pada rame Joseph suruh on cam, nggak wajib sebenarnya teman-teman, for your information. Kenapa? Ya kalau kita sebenarnya nggak perlu berekspektasi lebih gitu, kita harus tahu kondisi orang masing-masing gitu. Jadi saya memukul rata baik dari Kristen atau dari Islam atau dari orang tidak beragama sekaligus gitu ya, itu nggak harus wajib lah. Jadi kalau ada yang bilang tadi saya harus melanjutkan debat dengan apologet muda, tolong ya bersihkan otakmu dulu dan coba cerna baik-baik. Tadi dia mengakui saya sudah menguasai data. Kira-kira kalau yang ngomong itu oten, orang Islam seribut apa? Kita yang nampilin data aja di internet aja, mereka bilang PDF buatan Joseph, itu PDF itu. Makanya saya sering lebih suka pakai buku. Lu percaya nggak teman-teman? Gua pakai buku aja, itu banyak yang bilang itu buku bikinan Joseph, itu Joseph tulis sendiri. Gila nggak tuh? Ya, gila nggak tuh? Apalagi gua cuman modal congor kayak tadi, ya. Gue bisa, oke, lu nggak buka kamera, biar adil. Gue juga nggak buka kamera. Oke, nggak mau dong, bener nggak? Harus sama dong, adil dong. Lu nggak buka kamera, cuman dengan klaim saya menguasai data, saya juga bisa seperti itu dong teman-teman, ya nggak? Tapi kan saya concernnya ke yang mendengarkan, nggak cuman dia yang ngajak debat. Saya mau menunjukkan kita punya value ketika mempertahankan iman. Ketika mempertahankan iman, kita harus punya dalil, kita harus punya yang namanya data yang valid, sehingga ketika orang menguji data kita di kemudian hari, oh ini gitu, oh iya ini Joseph pernah nunjukin nih buku ini, saya screenshot, ternyata ini, kan gitu. Lah kalau cuman modal omongan repot.
ya kan? Orang bisa lupa, orang bisa miss. Apa tadi? Gitu kan? Kan jadi wasting time. Itu apa tadi? Kamu nyebutin apa tadi? Kan kalau data tuh kan saya bisa screenshot selagi kamu sedang menunjukkan data itu, saya bisa screenshot, saya bisa foto dengan handphone saya atau device saya yang lain kan gitu ya. Orang nggak berpikir visioner gitu. Kenapa teman-teman Islam ini mengklaim orang Islam itu cerdas-cerdas nggak berpikir visioner ya? Saya bingung. Di mana klaim kalian yang kalian bilang sebagai visioner itu? Yang kalian bilang cerdas itu cerdas dari mana gitu? Saya bingung. Ya. Nanti debat nggak pakai data kayak Riva lagi, utang data. Kayak Uniriva bilangnya, oh saya nguasain data. Karena terpojok akhirnya dia kasih 2 hari kemudian datanya lewat DM. Itu pun screenshotan 1 biji tangkapan layar dari PDF online. Lu pengen tahu tuh kelakuan Uniriva, ya? Gue punya bukunya itu yang dikasih. Iya, 1 paragraf, The Confession of Saint Augustine. Itu The Confession of Saint Augustine, itu bukunya tebel, cukup tebel teman-teman. Dia screenshot cuma 1 paragraf. Sepanjang kita diskusi kurang lebih 45 menit ya Johan ya teman-teman ya. 40 menit atau lebih tuh, 1 jam lebih ya. Ternyata yang dipermasalahin cuma 1 paragraf, gue bingung. Gua 1 jam itu data berjubel-jubel. Silahkan diulang itu, lihat rekaman ulang. Dari mulai datanya dari buku, dari kitab sampai internet, website, artikel resmi loh ya, bukan abal-abal. Polemik Islam itu mereka punya tabiat, setelah itu mereka kan playing victim, gak sesuai. Dan ya kalau saya tadi kan sudah menjelaskan dalam yang mau saya inginkan, dan ini kesepakatan kita bersama ya, maksudnya yang nonton juga biar enak, saya kasih tahu gini, ini bukan demi keuntungan salah satu pihak, justru kedua belah pihak akan diuntungkan ketika sama-sama dua belah pihak yang berdebat ini saling menunjukkan data gitu. Kenapa? Loh, kalau kita mengandalkan hanya pembicaraan, hanya ngomong, oh iya, ketika menjelaskan, misal contoh ya, oh iya, Yesus itu adalah Tuhan. Di dalam Alkitab, dalam 1 Korintus 8 ayat 6, dan itu kan nggak menjamin. Kenapa? Kita harus meng-cross-check, benar nggak ayatnya? Betul nggak? Benar nggak ayatnya tertulis? Ya. Sementara kalau kita cross-check, kita punya waktu terbatas. Gini, saya kasih gambaran gini, misal, Bang Sastro ini sebagai apologet muda, lagi menjelaskan, waktunya 3 menit. Hanya bersuara saja, nggak ada data yang ditampilkan. Ya, selama 3 menit dia bernarasi. Saya mencatat. Di samping saya mencatat, karena tidak ada data yang ditampilkan, saya juga harus cross check data yang diomongin sama Om Sastro ini yang lagi debat sama saya. Betul. Karena bisa bayangkan nggak 3 menit dengan waktu yang mepet, sekalipun waktunya 5 menit, itu kan jadi saya nggak punya balasan materi, paham nggak? Nggak ada balasan materi. Waktu saya habis untuk mengecek data yang dia bawa benar apa enggak, gitu loh. Ya nggak? Sesuai nggak dengan yang dia narasikan, gitu. Iya. Nah itu, saya nggak mau di situ. Ini kan keuntungan dua-duanya. Di sisi penonton juga jadi, tadi saya sudah jelaskan, penonton juga jadi diuntungkan, nggak perlu repot-repot juga, buang-buang waktu. Dan saya juga mau mendidik yang menonton ini supaya juga, bukan mendidik ya, maksudnya sama-sama inilah, belajar supaya kita dalam artian mengklaim sesuatu ada bukti, dan buktinya bisa kita cek langsung. Kalau kita mendengarkan klaim tapi kita suruh cari sendiri mah sama juga bohong kan gitu. Betul. Nah, sama itu kan kita juga saling bertumbuh kan. Kita mendengarkan Joseph ini terus terang terbangun iman kita makin ditumbuhkan. Amin. Jadi semangat itu ada, karena kan dalam keseharian kita kadang-kadang kita jadi lemah, dan ketika lemah itu ya itu tadi, serigala siap menerkam dari mana aja gitu. Godaan duniawi luar biasa, dan saya bersyukur saya ketemu dengan TikTok ini, saya bisa mendengarkan Joseph, terutama karena karakter Joseph ini apalah ya, akademik banget. Amin, puji Tuhan. Iya, itu aja Joseph, saya terima kasih sudah dinaikkan. Terima kasih juga Om. Semoga Tuhan selalu memberkatimu, menjagamu. Amin. dari orang-orang yang nggak jelas. Amin, Tuhan berkati juga ya. Om. Saya mantau aja di bawah, terima kasih sudah dinaikkan. Ya, terima kasih Om, Tuhan berkati juga Om. Itu benar, Tuhan lu mukanya seperti itu. Yes, datanya dari mana? Kalau nanya data ada. The Shroud of Turin. Berdasarkan dari penanggalan. Loh, Ditanya lu. Iya. Kan lu yang Kristen. Iya, gue jawab. Mana jawabannya? Tadi. Apa? Nggak mau ulang. Mampus.
Nah, kayak nabi lu tuh. Biarin aja. Ini orang kayak gini harus dikasih pelajaran, biarin. Nggak menghargai orang, sok-sokan. Ah? Makan kamu. Silakan. Saya nggak mau mengulangi. Dan naik gak sopan, sok keren loh. Ujungnya ntar kayak nabi loh. Ya Pak Lu teh kan lebih tua, harusnya bisa tunjukin adab yang lebih bagus dong karena muda. Betul ya. Businessman bukan. Development ngaji random traveling Karangkobar, Banjarnegara, Central Java, good development. Ngaji random traveling. Orang ngaji kayak gini semua ya ternyata. Ya, tadi udah menjawab kok. Tadi tanya sama yang di bawah, udah menjawab belum teman-teman? Silakan dijawab. Udah menjawab belum? Tadi saya pakai data saya. Tadi saya langsung bilang sebelum kamu akan menambah narasi suara kamu, saya langsung bilang ada sesuai datanya di tadi saya bilang. Terus Allah tanya saya, itu maksudnya gimana itu? Oh berarti sudah terjawab ya, thank you. Sehingga kamu lari ke pertanyaan lain. Oke, maksudnya apa ya? Maksudnya Yesus adalah Allah semesta alam, termasuk Allah kamu, Allah saya, Allahnya Muhammad, dan Allahnya Muhammad. Gak bisa agamaku, agamamu. Ketika berbicara kebenaran harus absolut. Sesuai dengan pepatah, kebenaran atau kejujuran itu pahit, dan inilah kepahitan yang harus kalian terima. Kata siapa pahit? Ya, kalau misalkan nggak pahit ya kamu berarti terima. Blunder kan? Blunder kan? Kamu baru 5 menit, nggak ada 5 menit kamu sudah blunder. Kamu bilang kamu nggak percaya itu pahit. Kalau kamu nggak mau dibilang pahit, harusnya kamu terima. Saya nggak terima. Ya sudah pahit berarti, aduh Islam. Buat kalian yang bilang ketika tadi saya nanya solusi buat orang ngantukan, terus ada yang jawab berhenti berpikir, nih ntar jadi kayak gini. Blunder. Kalau kamu nggak terima ya itu pahit, berarti kamu membenarkan. Ngapain kamu sok-sokan ini? Udah ya turun aja ya, saya nggak mau stres, saya masih mau waras. Mohon maaf ya, kamu dibawa dulu ngaji sana. Ya. Maaf ya, bercanda ya yang tadi saranin saya kurang berpikir, maksudnya saya jadiin bercandaan, bukan maksudnya saya nggak terima terus saya jadiin olok-olokan, nggak, saya jadiin bercandaan. Kalau beneran saya terapin tanpa saya cross check maksud dari kurang berpikir, maksudnya kan saya tahu maknanya, dalam artian jangan memikirkan sesuatu yang tidak penting ya, saya tahu poinnya ke situ gitu. Tapi ya saya jadiin bercandaan gitu. Kalau kita beneran nganggep oh kurang berpikir, berarti saya nggak perlu mikir gitu kan, apa-apa nggak perlu pakai otak. Nah itu kayak itu nanti. Aduh, jadi saya bilang gini, diskusi aja nggak apa-apa. Mau nanya 40 pertanyaan nggak apa-apa. Ini nganggur loh Coach Charles Bro Johan Coach Charles kalau ditanggepin, suruh nanggepin Islam, mereka kasihan loh. Ya, kenapa kasihan? Coach Charles, Om Don lah paling tahu lah. Om Don kalau di room Coach Charles ada Islam pasti Sep ada Islam nih, Sep berpolemik. Kenapa? Dia pada udah males loh beneran. Ini masa di antara kita, di antara saya, Coach Charles, Bro Johan, Om Don, yang masih rajin nanggepin orang-orang kayak gitu tuh cuman saya beneran. Mereka tuh udah pada malas. Makanya saya bilang jangan anggurin mereka. Mumpung ada Coach Charles, Bro Johan, ada Om Don. Nanya aja sih, susah amat. Kalau kayak Dekopi tadi, bahkan saya tanya kan, ada pertanyaan lagi nggak? Gitu. Kalau orang kayak tadi itu ya nggak perlu lama, saya langsung turunin daripada kita semua jadi nggak waras kan, ketularan nggak waras gitu. Karena pemikiran itu dapat terinfluence teman-teman. Pola berpikir, apalagi karakter itu terinfluence bisa jadi loh. Gitu ya. Jadi saya nggak mau nanti kita di sini semua ketularan jadi orang yang seperti itu. Kita lanjut ya. Semoga Tuhan melindungi kita dari segala apapun bentuk seperti tadi orang itu ya. Shalom Faiz Barera, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, silakan. Islam atau Kristen? Alhamdulillah. Orang nanya dijawab bukan dibuang. Pak Aldi Reza yang terhormat. Alhamdulillah Bang. Islam Bang. Oh astagfirullah. Muslim, Ya Bang. Allah. Ya silakan. Ini konsepnya apa Bang? Konsepnya Ya apa? Konsep apa?
koin nih bang. Konsep koin nih bang ya. Konsep koin apa? Ya tadi koin bang. Oh, cari koin. Oh, enggak sih. Kebetulan malam ini lagi enggak. Ntar siang besok gue bakal tebar jala di pinggir jalan. Gue pakai jaring-jaring di pinggir jalan. Ntar gue pakai toa. Mau lihat gak nanti? Gue fotoin. Gue kasih bukti. Mau nggak? Tuh cari koin, beneran cari koin. Karena biasanya orang kalau udah nebar jala, ntar dikasihnya koin, lempar duit gope. Gope, 1000-an, gope-gope gitu. Paling 2000, 5000, 10.000. Itu di tengah-tengah jalan itu biasanya Pak, betul. Tapi malam ini lagi enggak Pak. Enggak bang, saya tadi koin bang. Oh, ya kalau nyari koin ya itu tadi saran saya kayak Saya yang gitu. tadi koin. Iya, kalau nyari koinnya seperti itu. Bapak mau berlari-lari juga nggak perlu Pak. Udah ketahuan malu kan. Bapak Islam kok. Kan ini mau tadikan bang, bukan tenahan. Cuman Ya tadi udah. teman gitu. Oh, terus mau ngapain di sini? Saya jadi bingung. Bapak mau apa sih? Ya biar tambah koin bang. Oh ya udah itu aja tadi saran saya. Jangan di sini karena di sini minta duit sama orang kafir emang nggak itu. Emang halal duitnya. Apa bedanya bang? Nggak tahu. Ngucapin haram, Oh, iya. ngucapin Natal kan haram. Masa ngambil duit dari orang yang Ya, merayakan nggak Natal tahu. nggak haram? Nah, Ya udah Pak ya, turun dulu aja Pak ya. Tuhan berkati selalu, Tuhan selalu lindungi dan Tuhan selalu sertai. Amin. Gak jelas ah. Kita lanjut aja teman-teman ya. Aduh Tuhan, ini mohon maaf ya teman-teman yang di bawah ya. Ini benar-benar kejadian di luar dugaan. Saya nggak tahu ternyata Pak Faiz. Soalnya gini, kalau saya sebagai host itu saya bisa pantau. Jadi ada ibaratnya riwayat nih. Dia nonton berapa lama, komentar apa aja. Itu Pak Faiz itu cuma nonton doang. Saya pikir kan banyak tuh orang-orang Kristen yang nama-namanya tuh entar namanya Abdullah lah apalah kayak Pak Rahmat tuh yang sering nonton live saya. Dia bukan Islam kayak gitu. Jadi nama itu nggak menjamin nama akun. Ya, Wans, Shalom, selamat malam. Saya pikir Kristen soalnya tadi. Shalom, Wans, selamat malam. Bagi coba deh. Mana wah? Pulang Halo, ke Wans. Sangka. Hah? Pulang ke Sangka. Halo Wans, Pesawat. selamat malam. Udah turun dulu ya kalau masih ngobrolin pesawat. Ya, semoga bisa naik pesawat ya, ngeliat pesawat lagi nanti. Berisik soalnya gresek-gresek. Shalom dari selamat malam. Halo, selamat malam, salam. Shalom dari Kristen atau dari Islam? Halo, Iya dari Kristen atau dari Islam bro? Itu sinyalnya merah bro. Turun. Kenapa ya teman-teman ini? Aduh saya jadi bingung. Mau gimana ini kita? Saya nggak ngerti cara sortirnya. Yang jadi moderator juga pasti bingung. Sama kayak saya. Ya yang request yang dinaikkan. Cuman kan kebanyakan dari mereka tuh kan di luar dugaan kita semua gitu kan. Iya, ada 33 gimana mau pilih? Iya. Saya juga pilih-pilih juga bingung. Kalau saya sortir dulu, saya cek dulu ini akunnya, postingannya kan nggak mungkin kelamaan kita malah buang-buang waktu. Ya udah saya yang request ini saya naikkan lah. Shalom dia, selamat malam. malam bang. Ya dari Kristen atau dari Islam bro? Kristen bang. Oh ya Saya silakan. protes. Oh dari Protestan ya silakan. Iya. Dari Kristen Protestan. Begini bang, masalah apa yang penebusan itu loh. Apa yang mau ditanya dengan penebusan? Akhirnya sampai di mana itu ceritanya? Ah? Maksudnya Cerita apa? begini kan, masalah penebusan itu kan memang apa istilahnya? Memang sudah nubuatan dari apa? Dari kitab yang perjanjian lama lah. Yesaya 53 itu paling jelas tentang pemberitaan Terserah dia Mesias. nubuatan dari Mika kah, terus selanjutnya terus itu nubuatan sampai di mana? Sampai di mana maksudnya bro? Saya masih nggak paham, nggak nangkep. Maksudnya begini, nubuatan itu kan entah sampai di saat zaman maksudnya zaman Kristus itu setelah Yesus itu habis, nubuatan itu hilang atau bagaimana? Ya tergenapi bukan hilang, tergenapi Kristus datang nubuatan itu tergenapi. Iya, nubuatan itu. Terus setelah itu kita ini hidup bagaimana? Ya kita hidup dalam perjanjian baru. Iya. Yeremia 31 ayat 31. Gitu. Dan ya silakan ya terus kan menurut Jadi Injil kan Kristus kita yang menggenapi hukum Taurat itulah kita hidup di dalam Kristus betul, dalam baptisan, dalam sakramen baptisan, dalam 7 sakramen gereja gitu kayak gitulah
Pokoknya intinya ya itu, kita hidup di situ. Tapi kita nggak kemudian dikatakan menghilangkan perjanjian lama, bukan. Tapi intinya itu tadi, Kristus datang untuk menggenapi itu semua, dan Kristus menjadi jalan satu-satunya pengkudusan, sebab Kristus adalah keselamatan yang sudah bangsa Israel nantikan, dan keselamatan itu kita terima karena keselamatan itu diberikan juga ke seluruh bangsa sesuai dengan Matius 28 ayat 19 sampai 20 gitu. Cuma yang saya bikin bingung ini masalah denominasi, Bang. Bagaimana itu? Maksudnya? Denominasi ini. Apa tuh? Denominasi, masalahnya kan kita Kristen ada beberapa bagian. Bagiannya apa aja tuh maksudnya? Nah, masalah itulah Katolik, Ortodoks, Protestan, apa segala. Oh, memangnya kalau saya mau boleh tanya, kalau kamu sebut denominasi, memangnya kamu gereja mana? Saya Protestan, Bang. Saya Gereja Toraja. Oh, Gereja Toraja. Ya, teman-teman yang di bawah nggak usah menghakimi ya. Saya selalu bilang, saya titip pesan teman-teman yang di bawah yang sedang menyaksikan, mau di TikTok atau di YouTube, mau dimanapun, jangan menghakimi langsung ya, karena kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, jangan menghakimi sesamamu. Jadi gini aja, perbedaan itu kan memang sudah menjadi masa lalu, dan sekarang kita berbicara tentang masa depan, masa sekarang dan masa depan. Ketika berbicara mengenai aliran dalam kekristenan, baik Protestan maupun Ortodoks yang kemudian terpisah dari gereja Katolik ini, ya kedua belah gereja, komunitas gerejawi itu dan gereja itu ya sedang dalam usaha persatuan dengan gereja Katolik gitu. Dan itu yang sekarang kita harus fokus tujuan bersama itu, supaya kepenuhan Kristus supaya kepenuhan apa yang Tuhan Yesus doakan dalam Yohanes 17 ayat 21, di mana Tuhan Yesus menghendaki supaya semua murid menjadi satu sama seperti Tuhan Yesus dengan Allah Bapa, itu semakin terkendaki. Karena kita yang Kristen juga kan nggak mau terpecah gitu. Karena Roh Kudus yang Tuhan Yesus utus di atas para rasul dan di tengah-tengah kita, itu adalah roh yang mempersatukan, bukan roh yang memecah belah. Oke, kalau kita tadi balik lagi, saya tekankan sekali lagi, kita tidak kemudian menutup adanya fakta bahwa ada Katolik, Protestan, Ortodoks gitu. Tapi kita juga harus berbicara, sekalipun itu menjadi masa lalu, masa kelam kita bersama, baik Katolik, Protestan maupun Ortodoks, kita sekarang menuju masa depan yang tentunya ketika berbicara mengenai masa depan, kita belajar dari masa lalu. Dan pembelajaran dari masa lalu membuat kita semakin sadar bahwa persatuan adalah yang Tuhan Yesus inginkan. Sesuai dengan tadi Yohanes 17 ayat 21, dan puji Tuhan sudah terlaksana dan dalam progres. Sebagai pemberitahuan, for your information, FYI, kalau berbicara mengenai antara hubungan gereja Katolik dengan komunitas gerejawi dari teman-teman Protestan, itu sudah ada progresnya, sudah sangat jelas. Ada dari gereja Lutheran, itu nanti ada Lutheran World Federation, ini ada dokumennya. Dokumennya itu From Conflict to Communion, itu teman-teman dari tahun 1967 ya. 1967an saya lupa, atau 1974 saya lupa. Pokoknya sekitar tahun segitulah ya. Itu di tahun 2017 itu peringatan 50 tahun. Berarti kalau sekarang sudah 57 tahun kurang lebih. Ya, reformasi Lutheran dengan Katolik. Jadi ada dialog itu ekumenis ya, menuju satu. Jadi nanti kita akan satu gereja, teman-teman. Ya, itu inti yang mau saya tambahkan. Antara Protestan dan Ortodoks akan satu gereja dengan gereja Katolik. Nah, itu tadi Protestan, saya ambil contoh Lutheran. Kalau Reform ada gereja Reform, gereja Pentakostal ada, Evangelical ada, Anabaptis ada, itu ada. Nanti silakan teman-teman cari di internet, banyak sekali. Gitu. Nah, untuk Ortodoks juga ada. Sudah sangat jelas kalau Ortodoks itu, for your information sekali lagi, itu nanti di tahun depan 2025 antara gereja Katolik dan gereja Ortodoks itu akan merayakan Paskah bersama. Nah, itu akan merayakan Paskah bersama, karena kan selama ini kan teman-teman tahu ya, ada perbedaan penanggalan. Yang satu menggunakan kalender Gregorian, yang satu kalender Julian. Nah, tahun depan 2025 antara Katolik dan Ortodoks dari Ecumenical Patriarch itu akan merayakan Paskah bersama gitu. Dan dari Ortodoks Koptik juga sama gitu. Jadi seperti itu, kita sedang dalam usaha persatuan gitu, dalam usaha persatuan gitu. Oh iya. Wah, terima kasih untuk informasinya, Bang. Ya, terima kasih kembali ya, Bro ya. Harap sabar ya. Memang di bawah kita tidak dapat
apa sih ibaratnya mengkontrol ya, Lingkupi semua lah. kontrol. Kita tidak bisa mengatur orang mau komentar apa, biarkan mereka. Saya sudah kasih tahu jangan menghakimi dan doakan aja yang menghakimi kamu ya. Makasih bro ya. Makasih bang, makasih. Salam. Soalnya gereja Toraja juga sudah merayakan Rabu Abu ya. Iya, dari gereja Toraja juga merayakan Rabu Abu. Jadi ya memang itu sudah menjadi dalam usaha persatuan ya antara dua aliran yang terpisah dari gereja Katolik tadi, itu antara Ortodoks dan Protestan gitu teman-teman ya. Kita doakan aja. Bro Joseph, Oh ya, bisa minta tolong apa besarin Om Don ini biar sekaligus kasih tahu ke teman Protestan yang di bawah sambil menonton. oh ya. Jadi teman-teman ini merupakan dokumen resmi dari Federasi Lutheran Sedunia. Jadi mereka itu mengeluarkan dokumen tahun 2017 judulnya dari konflik ke persekutuan. Nah, ini jadi ada 5 poin utama. Pertama, refleksi historis, di mana kedua belah pihak mengakui kesalahan masing-masing, dan dari pihak Lutheran mengakui bahwasanya perpecahan gereja itu merupakan kesalahan mereka kepada Kristus yang disebabkan oleh kesalahpahaman oleh para reformator. Kedua, iman bersama kepada Kristus ini saya ringkas saja ya, soalnya berdasarkan saya baca secara keseluruhan, biar teman-teman bisa baca sendiri juga, bisa tahu isinya. Nah, karena dokumen ini menekankan bahwasanya kepercayaan kita bersama kepada Kristus itu sama. Nah, jadi pada intinya tradisi Katolik maupun Protestan itu sangat bisa dipertemukan dalam persatuan. Ketiga, dengan dokumen seperti ini memulai langkah baru untuk Protestan. Karena apa? Lutheran itu merupakan fondasi dari Protestan. Jika Lutheran sudah bergerak, bahkan federasi sedunia mereka sudah bergerak melakukan upaya persekutuan, maka persatuan gereja sangat-sangat mungkin dilakukan secara universal. Nah, yang keempat, karena tadi sudah itu ya dalam contoh-contohnya dalam liturgi, di mana dokumen ini itu menyoroti bahwasanya teologis di mana umat Protestan, Lutheran dan Katolik itu sepakat. Contohnya kayak baptisan, kita teman-teman pasti kita sepakat kan dalam forma baptisan Bapa, Putra dan Roh Kudus, jangan lebih jangan kurang, itu kesepakatan kita. Dan juga tentang Ekaristi, perjamuan kudus, nah, dan juga tentang kasih karunia dalam keselamatan. Nah, yang terakhir, ini yang paling puncaknya, bahwasanya hal ini itu bergerak menuju komuni yang penuh. Walaupun tidak mengusulkan kesatuan doktrinal secara langsung ya, tidak mengusulkan juga. Tapi dokumen ini itu mendorong supaya upaya berkelanjutan itu tercapai persekutuan penuh antara Katolik dan Protestan yang dimulai oleh pihak Luther, Gereja Martin Luther, di mana fokusnya ini mempersatukan apa yang sudah terpisah selama 500 tahun. Jadi teman-teman, kalau dibilang kekristenan terpisah itu terpecah, iya itu sejarah, tapi kemungkinan sangat bisa dilakukan persatuan kembali, gitu. Karena beberapa Protestan lain juga sudah menyusul, seperti itu. Oke, thank you Johan ya, thank you Om dan juga thank you teman-teman semuanya. Tuhan berkati ya.